Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku mau ceritain tentang film yang mengisahkan kehidupan Masaru Sakamoto, seorang penulis novel yang sedang berada pada titik terendah hidupnya. Sebelumnya ia adalah penulis novel yang sangat terkenal, bahkan ia pernah mendapatkan penghargaan atas tulisannya. Namun suatu saat karirnya meredup seiring kehadiran pendatang baru yang bernama Yuya Kitakaze. Hal itu membuat ia terganggu dan membuat kualitas tulisannya menurun. Komentar negatif juga berdatangan dari para pembacanya. Hal itu membuat Sakamoto kehilangan arah, sehingga suatu hari ia pindah ke kota pinggiran yang bernama Tako dan tinggal di sana. Masalah yang ia hadapi tak kunjung membaik, namun di sanalah ia kembali berinteraksi dengan kucing-kucing yang ada di halaman rumahnya. Ada hubungan apa sosok kucing dengan Sakamoto? Apa dampak kehadiran kucing-kucing itu untuk Sakamoto? Lalu apakah ia bisa kembali menemukan arah hidupnya? Bagaimana kisah selanjutnya? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai saat seorang laki-laki yang bernama Masaru Sakamoto yang sedang rapat dengan rekan kerjanya. Ia adalah seorang penulis novel terkenal di Jepang. Bahkan ia pernah mendapatkan penghargaan yang banyak penggemarnya dari penulis itu. Namun kehadiran pendatang baru di dunia novelis yang bernama Yuya Kitakaze membuat perhatian Sakamoto teralihkan. Bagi Sakamoto, kehadiran Yuya membuat karirnya terancam. Kesehariannya kini teralihkan pada Yuya. Sakamoto mulai mencari informasi seputar Yuya dan membandingkan prestasi dirinya dengan Yuya, yang membuat dirinya semakin minder. Ditambah dengan review negatif dari para pembaca serial novelnya yang sedang ia kerjakan saat ini. Disitulah kecemasan mulai dirasakan oleh Sakamoto. Kecemasannya akan karirnya itu membuat ia tidak bisa berpikir jernih untuk menghasilkan ide-ide tulisannya yang baru. Alhasil, kualitas penulisannya pun kini mulai menurun. Bahkan beberapa kali Sakamoto diminta oleh pihak penerbit untuk mengubah cerita series novel yang sedang ia kerjakan. Di suatu malam hari, Sakamoto tidak sengaja bertemu dengan seorang nenek parubaya yang ia sangka adalah seorang peramal. Sakamoto pun menceritakan permasalahan yang sedang ia hadapi, dan di situ ia mengatakan pada nenek itu kalau ia saat ini sedang kehilangan arah hidupnya. Sesudah ia menceritakan seluruh ketakutannya, ia meminta nasihat pada nenek itu. Bagaimana ia harus mengatasi itu semua? Nenek itu merespon Sakamoto dengan mengatakan sepatah kata yaitu tako. Lalu nenek itu tertidur. Keputusasaan Sakamoto membuat ia percaya dengan ucapan nenek itu. Sakamoto pun berterima kasih pada nenek itu dan segera pergi pulang sambil mengingat kata tako yang nenek itu ucapkan tadi. Sesampainya di rumah, Sakamoto sangat penasaran dengan makna tako yang diucapkan oleh nenek yang baru saja ia temui tadi. Sakamoto pun mencari kata tako di internet dan muncullah iklan sewa rumah yang berada di kota kecil bernama Tako. Begitu melihat iklan itu, Sakamoto sangat yakin kalau itu adalah jawaban dari permasalahan yang ia hadapi. Keesokan paginya, Sakamoto sudah tiba di kota Tako. Lalu Sakamoto pergi ke tempat tujuannya, yaitu rumah yang sudah ia sewa untuk sementara waktu. Di sana ia bertemu dengan pemilik rumah itu. Pemilik rumah itu bertanya, apakah Sakamoto memilih tempat itu agar ia bisa menulis dengan lancar?
Sakumoto pun mengiyakan pertanyaan ibu pemilik rumah itu. Sakumoto bahkan menyadari bagaimana ibu itu bisa tahu dirinya adalah seorang penulis, dan ternyata ibu pemilik rumah itu adalah salah satu pembaca setia novel tulisannya. Ibu pemilik rumah itu pun mengajak Sakumoto untuk berfoto bersama. Setelah itu, ia memberikan semangat kepada Sakumoto agar ia bisa kembali mendapatkan ide-ide menarik untuk tulisannya. Sakumoto mulai menata barang-barangnya di dalam. Setelah itu, Sakumoto mulai mengerjakan permintaan pihak penerbit untuk merevisi series novel yang sedang tayang. Tiba-tiba Sakumoto dikagetkan dengan kehadiran editornya, yaitu Michiru Towada. Michiru datang dengan mengunjungi Sakumoto untuk memastikan revisi yang diminta penerbit segera dikerjakan. Mereka pun di sana mulai mengerjakan revisi itu bersama-sama. Sudah cukup lama mereka mengerjakan revisi bersama, Sakumoto bertanya kepada Michiru, apakah ia sudah selesai mengerjakan bagiannya sebagai editor. Ternyata Michiru sedang bermain dengan seekor kucing yang mampir ke halaman rumah Sakumoto. Melihat hal itu, Sakumoto menyuruh Michiru untuk berhenti bermain dengan kucing itu. Ia tidak ingin kucing itu kembali lagi dan menetap di rumahnya nanti. Namun Michiru mengatakan kalau kucing yang mampir ke rumahnya itu bisa menjadi teman untuk dirinya yang saat ini tinggal seorang diri. Michiru juga mengatakan kalau Sakumoto perlu belajar hidup bebas seperti kucing-kucing itu. Bebas menulis dan melakukan apapun yang ia mau tanpa membandingkan dirinya dengan orang lain. Malam harinya, Sakumoto berhasil menyelesaikan revisian permintaan penerbit. Sakumoto sudah mengubah cerita karakter utama series novelnya sesuai dengan yang penerbit inginkan. Sakumoto menyerahkan dokumen itu kepada Michiru untuk diberikan kepada penerbit. Saat menyerahkan dokumen itu, dirinya meminta tanggapan Michiru mengenai alur cerita yang ia kerjakan itu. Michiru mengatakan kalau itu bukan hasil terbaik dari Sakumoto. Ia tahu Sakumoto bisa menghasilkan cerita yang lebih baik dari itu. Michiru pun mengatakan kalau ia tidak terlalu mempermasalahkan cerita itu dan akan segera memberikannya kepada pihak penerbit karena sudah tidak ada waktu lagi. Mendengar respon Michiru, Sakumoto pun meluapkan amarahnya. Sakumoto mengatakan kalau itu bukanlah karya terbaik menurut Michiru, mengapa ia tetap memberikannya kepada penerbit dan tidak memberikan saran padanya sebagai editor. Sakumoto menilai kalau Michiru maupun pihak penerbit tidak peduli pada apa yang terjadi dengan dirinya sebagai seorang penulis. Belakangan ini ia menerima banyak sekali respon negatif dari pembacanya. Michiru pun hanya terdiam dan beranjak pergi dari rumah Sakumoto. Michiru mengatakan kalau ia hanya menjalankan tugasnya. Ia juga berjanji akan kembali mengunjunginya pekan depan. Beberapa hari setelah series terbarunya rilis, bukannya mendapatkan komentar positif, cerita yang ia buat malah semakin mendapatkan respon negatif dari para pembacanya. Sakumoto pun semakin lelah dan semakin tidak percaya diri dengan kemampuannya. Saat itu juga ia melihat kucing yang sama kembali lagi ke halaman rumahnya.
Saat itu juga Sakamoto mulai tertarik dengan keberadaan kucing di rumahnya. Sakamoto mencoba mengajak kucing itu bermain menggunakan pantulan cahaya dari cermin yang pernah dilakukan oleh Michiru sebelumnya. Namun kucing itu tidak merespon dan malah pergi. Karena pendekatan dengan kucing tersebut gagal, Sakamoto ingin mencoba cara yang baru. Ia pun mengunjungi pet shop. Di sana ia membeli makanan kucing, berharap kucing itu akan kembali. Setibanya di rumah, ia meletakkan makanan kucing itu di mangkok yang ia letakkan di halaman rumahnya. Di saat Sakamoto terbangun dari tidurnya, betapa kagetnya dia bahwa makanan yang ada di dalam mangkok itu sudah habis. Artinya, cara yang ia lakukan untuk mendekati kucing itu berhasil menarik perhatian kucingnya. Sakamoto lalu mencoba kembali untuk yang kedua kalinya. Ia bahkan menambah porsinya menjadi 2 mangkok besar dan meletakkannya di halaman rumah. Namun kucing tak kunjung datang. Berkali-kali Sakamoto merubah letak mangkok berisikan makanan itu, namun hasilnya tetap sama. Begitu Sakamoto mulai tertidur, beberapa saat kemudian kucing itu mulai datang. Kini kucing yang datang malah lebih banyak. Sakamoto segera terbangun dari tidurnya dan terlihat senang cara yang ia gunakan berhasil menarik perhatian kucing-kucing. Ia langsung mengambil ponselnya dan mengabadikan momen kucing-kucing itu dengan berhati-hati. Begitu Sakamoto ingin mendekati dan memegang mereka, kucing-kucing itu malah berlari pergi. Beruntungnya Sakamoto berhasil mengambil beberapa foto dari kucing-kucing itu. Ia langsung mencetak foto itu. Ketertarikannya pada kucing semakin besar. Sakamoto berulang kali kembali ke pet shop dan memborong mainan untuk kucing-kucing itu. Di sana pemilik toko mengatakan pada Sakamoto untuk tidak tergesa-gesa saat berkenalan dengan para kucing. Kucing akan lari jika kita mendekatinya, karena mereka merasa terancam dan merasa belum terbiasa bertemu dengan kita. Ibaratnya seperti kita saat melakukan pendekatan dengan wanita, kata pemilik toko. Sakamoto meletakkan mainan yang baru saja ia beli di halaman rumahnya. Tak butuh waktu lama, kucing-kucing itu kembali ke halaman rumahnya dan memainkan bola-bola yang Sakamoto baru saja beli tadi. Seperti biasa, Sakamoto sangat senang dan segera mengabadikan momen itu. Di saat Sakamoto mencoba mengajak kucing itu berbicara dan mengelusnya, betapa senangnya ia kalau kucing itu tidak berlari pergi. Keesokan harinya Sakamoto kembali lagi ke pet shop dan memborong lebih banyak barang. Walaupun ia masih menyangkal kalau ia sudah jatuh hati pada kucing itu saat ditanya oleh penjaga toko itu. Penjaga toko itu menggoda Sakamoto dengan bertanya, apakah kucing-kucing di rumahnya itu sudah menempelkan badannya dan mengeluskannya di tubuh Sakamoto? Sakamoto yang penasaran pun bertanya, untuk apa kucing melakukan hal tersebut? Penjaga toko menjawab, jika kucing melakukan hal itu, artinya kucing sedang menandai kita dengan baunya dan sudah menganggap kita sebagai keluarganya. Mendengar hal itu, Sakamoto sangat menantikan kucing-kucing di rumahnya melakukan itu pada dirinya. Sakamoto pun memborong banyak barang dan segera pulang. Ia tak sabar menyambut kedatangan kucing-kucing itu kembali. Sakamoto pun mulai menata barang-barang yang ia beli dari pet shop. Tak butuh waktu lama, kucing-kucing itu datang kembali. Seperti biasa, Sakamoto mengabadikan momen-momen berharga baginya. Saat Sakamoto sedang beristirahat,
Tiba-tiba ada seekor kucing yang datang dan mengeluskan badannya ke Sakumoto. Menyadari hal itu, Sakumoto begitu senang. Sakumoto senang kucing-kucing itu mulai nyaman dan menyayangi dirinya. Di lain tempat, pihak penerbit memutuskan untuk menghentikan serial novel yang sedang dikerjakan oleh Sakumoto. Lantaran serial tersebut semakin mendapatkan banyak respon negatif dari para pembacanya. Pihak penerbit meminta tolong Michiru untuk menyampaikan informasi pemberhentian kerja pada Sakumoto. Setibanya di rumah Sakumoto, Michiru kaget melihat begitu banyak kucing dan perlengkapannya di halaman rumahnya. Michiru pun bertanya apa yang sedang Sakumoto lakukan. Sakumoto pun mengatakan kalau ia sedang membuat menara yang tinggi untuk kucing-kucing itu karena mereka sangat menyukainya. Sakumoto berharap kucing-kucing itu mau tinggal bersama dengannya selamanya. Sakumoto begitu bahagia dengan kehadiran kucing-kucing itu. Sakumoto menunjukkan pada Michiru koleksi foto dan pengamatannya terhadap kucing-kucing itu dalam sebuah buku. Bagi Sakumoto, kucing-kucing itu bisa jadi pelariannya dari kebingungan dan masalah yang ada di dunia nyata, namun juga sekaligus menjadi sumber inspirasi baru baginya. 新しいおもちゃとか置くと新人くんが来てくれたりして、本当に時を忘れるっていうか。 Mendengar hal itu, Michiru tak tega untuk menyampaikan pesan pemberhentian kerja dari pihak penerbit. Namun pada akhirnya ia tetap menyampaikan kebenaran itu pada Sakumoto. Sakumoto berusaha menghibur Michiru. Ia mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Bahkan ia sudah menduganya. 実はお話があります。そんな気がしてました。 Setelah itu Sakumoto menyerahkan amplop yang berisi tulisannya untuk episode terakhir series novelnya dan mengucapkan terima kasih kepada Michiru karena sudah menjalankan perannya sebagai editor Sakumoto dengan sangat baik. お世話になりました。 Sakumoto juga mengatakan pada Michiru kalau saat ini ia belum memiliki rencana untuk menulis lagi dan ia akan tetap tinggal dengan para kucing itu untuk sementara waktu. Mereka pun berpamitan. Keesokan harinya pemilik sewa datang ke tempat Sakumoto. Ia mengingatkan kalau ada uang sewa bulanan yang harus ia bayar ke depannya. Hal itu ia sampaikan karena ia tahu kalau Sakumoto saat ini sudah tidak bekerja sebagai penulis. Sakumoto menyampaikan kalau ibu pemilik sewa tidak perlu khawatir. Ia hanya cuti untuk sementara waktu dan akan segera kembali. Sementara itu persediaan makanan para kucing sudah menipis. Sakumoto pun pergi ke pet shop. Namun begitu sampai di sana, ia terdiam sejenak melihat harga makanan yang biasa ia beli. Sakumoto tahu ia harus berhemat karena saat ini dirinya sudah tidak memiliki pemasukan. Dari jauh pemilik toko menyadari hal itu dan bertanya pada Sakumoto mengapa ia tidak membeli makanan kucing yang biasa ia beli. Sakumoto mengatakan kalau ia sedang berhemat. Merasa iba, pemilik toko itu menawarkan pekerjaan kepada Sakumoto sebagai pegawai di pet shopnya. Awalnya Sakumoto menolak karena ia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Ia sering merasa gugup ketika berinteraksi dengan orang lain. Namun pemilik toko itu meyakinkan Sakumoto kalau ia bisa keluar dari zona nyamannya dan melakukan pekerjaan barunya sebagai pelayan pet shop. 今から働く。そこら辺入っといて。頑張って。頑張って。本当ですか。
Akhirnya Sakumoto menerima tawaran itu dan mulai bekerja untuk pertama kalinya sebagai pelayan di pet shop. Awalnya begitu ada pelanggan yang datang untuk meminta rekomendasi, Sakumoto begitu gugup. Namun pemilik toko memaksa Sakumoto untuk berani menghadapi pelanggan. Berbekal akan kecintaannya pada kucing, Sakumoto pun berhasil membagikan pengalaman cara merawat kucing dengan baik kepada pelanggan itu dan memberikan rekomendasi makanan untuk kucing. Apa yang bagus untuk dimakan dan mana yang harus dihindari. Pelanggan itu pun terlihat senang karena mendapatkan informasi baru seputar cara merawat kucing dengan benar. こちらへどうぞ。Tak terasa Sakumoto sudah bekerja di pet shop itu hingga berganti musim. Pemilik toko menanyakan bagaimana pekerjaannya sekarang, apakah ia masih menulis. Lalu pemilik buku itu menunjukkan buku tulisan Sakumoto. Ia sangat menyukainya. Sakumoto merasa tersanjung. Lalu pemilik toko itu memberikan semangat pada Sakumoto untuk kembali menciptakan karya tulisannya yang indah. 頑張れ。はい。 Bukan hanya pemilik toko, Michiru juga memberikan semangat kepada Sakumoto untuk kembali menulis novel terbarunya. Michiru datang ke pet shop itu dan menyampaikan rasa terima kasihnya pada Sakumoto. Novel-novel yang Sakumoto tulis memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga bagi Michiru. Sakumoto pun merasa terharu. Ia tak menyangka tulisan-tulisan yang ia buat berkesan untuk para pembacanya, bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. ありがとうございました。だから今猫集めやってるじゃないですか。 Musim pun berganti, begitu juga dengan musim hidup Sakumoto. Kini Sakumoto telah kembali menciptakan karya terbarunya. Ia pergi ke pet shop untuk menyampaikan rasa syukurnya pada pemilik toko. Sakumoto sangat berterima kasih karena sudah diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk bekerja di pet shop itu. Bukan hanya itu, ia juga berterima kasih karena mendapatkan dukungan semangat dari pemilik toko saat hidupnya sedang terpuruk. Sakumoto juga mengatakan kalau ia kini sudah menyelesaikan novel terbarunya. Pemilik toko pun sangat senang dan menawarkan dirinya untuk menjadi pembaca pertamanya. Namun Sakumoto mengatakan kalau ada orang lain yang ia inginkan menjadi pembaca pertama. Orang itu adalah Michiru, editornya yang selama ini sudah memberikan dukungan kepada dirinya bahkan di masa terpuruknya. 最初に読んでもらいたい人がいるんです。なるほどね。 Di lain tempat, pihak penerbit memberikan draft novel yang Sakumoto kirim kepada Michiru. Pihak penerbit meminta Michiru untuk menjadi editor dalam novel terbarunya Sakumoto. Michiru tak menyangka kalau dirinya masih dipercaya untuk menjadi editor penulis idolanya. Michiru pun membuka draft itu dan mulai membacanya. Judul novel terbaru Sakumoto adalah Neko Atsuma House. Michiru begitu terkesan membaca cerita novel terbaru yang Sakumoto tulis. Begitu membacanya, Michiru tahu kalau Sakumoto sudah kembali menemukan arah hidupnya dan menjadi dirinya sendiri. Sementara itu, Sakumoto sedang terbaring di rumahnya bersama kucing-kucing yang selama ini ia sudah anggap sebagai keluarganya sendiri. Ia membayangkan masa kecilnya yang membuat ia untuk pertama kalinya tertarik dengan kehadiran kucing yang membuat dirinya merasa damai. Dari film ini, kita diajarkan untuk jangan mudah menyerah dalam menghadapi ujian di kehidupan kita.
Ada banyak cara untuk menemukan jalan keluar dari masalah itu agar kita bisa bangkit kembali dan tidak terus-menerus terpuruk dalam kesedihan atau kegagalan. Dari film ini juga kita diajarkan untuk bisa mencoba hal baru meskipun itu bukan passion kita. Dari yang awalnya seorang penulis novel menjadi pelayan pet shop bukanlah hal yang buruk. Justru itu menjadi pembuka pintu rezeki yang baru asal kita ikhlas, semangat, dan jujur dalam bekerja. Tidak hanya itu saja, pelajaran yang bisa kita ambil dalam film ini bahwa kita sebagai manusia diajarkan untuk bisa berbagi ke sesama makhluk hidup. Bukan hanya ke manusia saja, salah satunya dengan kucing yang kehadirannya memang selalu ada di sekitar kita. Berbagi tidak membuat harta kita berkurang. Selagi kita ikhlas, akan ada banyak rezeki yang datang ke diri kita. Kalau tidak mau berbagi, jangan menyakiti. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.